datang. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Bintang, Bu, dari Nganjuk. Wah, jauh juga ya Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak tahu tempat sini dari siapa ya? Itu, Bu, dari teman saya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Bintang ini datang ke sini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Sebenarnya setengah-setengah ya, Bu. Setengah dari paksaan orang tua saya, setengah lagi dari teman saya itu. Mbak Bintang, apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum ya, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada orang lain yang sedang menghadapi masalah. Nah, dalam proses konseling sendiri itu terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan dan yang kedua ada asas kerahasiaan. Untuk asas keterbukaan, Mbak Bintang bisa menceritakan apa saja yang Mbak Bintang alami atau Mbak Bintang rasakan. Sedangkan untuk asas kerahasiaan, Mbak Bintang itu tidak perlu takut kalau semua yang Mbak ceritain itu akan tersebar ke khalayak umum. Iya, Bu, baik. Tadi Mbak Bintang mengatakan sedikit terpaksa ya. Kalau boleh tahu terpaksa gimana ya, Mbak? Awalnya saya takut masalah ini akan tersebar, Bu. Saya juga malu. Tidak perlu takut Mbak Bintang cukup menceritakan apa yang Mbak rasakan. Nanti saya akan mencoba memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Bu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Bintang. Tetapi untuk 2 jam ke depan mohon maaf ya, saya sudah ada janji. Jadi apakah kita bisa menggunakan waktu ini secara efektif? Baik, Bu, bisa. Baiklah, kembali ke topik awal. Kalau boleh tahu Mbak Bintang ini sedang merasakan apa ya? Saya akhir-akhir ini merasa emosi saya tidak bisa terkontrol, Bu. Saya sering merasa emosi padahal terhadap hal-hal yang sederhana, Bu. Lalu gimana Mbak? Saya bingung, Bu, sebenarnya bagaimana cara untuk meredakan emosi saya. Saya juga nggak mau, Bu, sebenarnya dicap sebagai seorang anak yang emosian. Oh, jadi emosi Mbak akhir-akhir ini sering tidak terkontrol itu karena penyebab awalnya tugas Mbak yang ditumpahin air oleh temannya itu ya? Iya, Bu, saya rasa begitu. Bisa diceritakan lebih lanjut? Kan kemarin saya kan main ke rumah teman saya kan, Bu. Terus teman saya tuh nggak sengaja numpahin air itu ke laporan saya. Saya kan marah, Bu. Sebenarnya dia udah tanggung jawab sih, bantuin saya ngerjain tugas saya lagi. Tapi karena mungkin tampilan laptop kita kan beda kan, Bu. Jadi saya tuh bantu kerjain juga. Tapi karena saya asal-asalan kliknya, jadi tugas itu nggak kesimpan lagi. Mohon maaf sebelumnya, apakah Mbak Bintang ini sudah bertanya kepada teman Mbak, kok ini tampilannya beda dari laptop saya, ini gimana? Belum, Bu, sebenarnya. Tapi kan seharusnya dia sebelum saya suruh kan sudah menjelaskan dulu bagaimana laptopnya. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu bagaimana reaksi teman Mbak ketika tugas tersebut tidak tersimpan? Awalnya malah marah-marah, Bu. Dia malah nyalain saya. Padahal kan yang awal yang salah dia, Bu. Lalu tugas itu gimana Mbak sekarang? Apakah sudah selesai dan apakah teman Mbak itu mau membantu lagi? Belum, Bu. Teman saya tidak mau membantu lagi. Apalagi udah mau mepet deadline. Kalau saya mengerjakan tugas itu terus keinget kejadian itu, saya bawaannya mau marah-marah. Saya sangat mengerti perasaan Mbak Bintang bagaimana. Apalagi dikejar deadline pasti kayak pikiran dan hati kita itu tidak bisa tenang. Oke, gini aja ya, Ibu memiliki satu solusi agar emosi Mbak Bintang itu bisa terkontrol. Kan tadi Mbak Bintang bilang kalau emosinya ini akhir-akhir ini sering tidak terkontrol. Nah, Mbak Bintang bisa melakukan terapi zikir. Mbak Bintang mestinya kan pernah ya melakukan melakukan zikir ketika habis sholat gitu. Nah, terapi zikir ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat menenangkan hati, jiwa dan pikiran kita, lalu juga dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Jadi, kalau untuk saran saya, Mbak Bintang ini bisa melakukan terapi zikir. Bagaimana, Mbak? Baik, Bu. Baiklah, Mbak, sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, mari kita coba dulu bacaan-bacaan zikir.
Zikir kan ada beberapa ya bacaannya. Nah, kita mulai saja dulu dari yang paling mudah ya Mbak. Baik Bu. Nah, sekarang Mbak Bintang membaca istighfar dulu sebanyak 3 kali sambil merem, sambil konsentrasi mengingat Allah ya. Baik. Bagaimana perasaan Mbak Bintang setelah mengucapkan kalimat istighfar? Alhamdulillah lebih tenang Bu. Nah, baru mengucapkan kalimat istighfar 3 kali saja Mbak Bintang sudah merasa sedikit lega ya. Jadi setelah ini Mbak Bintang harus rutin melakukan terapi zikir ini. Untuk lebih mudahnya bisa dilakukan ketika habis sholat atau ketika sedang bepergian. Mbak Bintang bisa mengucapkan sholawat Nabi. Itu juga bisa membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Baik Bu, akan saya lakukan saran yang Ibu katakan tadi. Bagaimana? Apakah kita bisa mengakhiri konseling hari ini, Mbak? Iya Bu, saya rasa konseling hari ini sudah cukup. Terima kasih ya Mbak sudah mau silaturahim ke sini dan sudah mau menceritakan masalah yang Mbak alami kepada saya. Iya Bu, terima kasih juga atas solusinya. Semoga kedepannya saya lebih baik dalam mengontrol emosi saya dengan menggunakan solusi yang telah Ibu berikan kepada saya. Iya Mbak, sama-sama. Minggu depan kita berjumpa lagi di tempat dan waktu yang sama ya. Iya Bu, siap. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Iya Mbak, mari saya antar.